Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adlan Rahman dengan NIM A1C319-075. Saya dari Pendidikan Fisika Reguler C Angkatan 2019. Kali ini saya akan memberitahu sebuah info ataupun menjelaskan suatu materi yang mengenai namanya dinamika rotasi. Nah, apa sih itu dinamika rotasi? Sebelum kita lanjut mengetahui dinamika rotasi, saya akan memberikan beberapa contoh ataupun fenomena yang sering kita alami yang dinamakan dinamika rotasi. Padahal di kehidupan sehari-hari kita sering melakukan yang dinamakan dinamika rotasi, tapi kita tidak tahu apa saja yang dinamakan dinamika rotasi. Dan saja saya akan memberi contohnya sebagai berikut ini. Nah, setelah kalian melihat apa saja sih benda-benda atau fenomena yang sering kita alami dengan yang namanya dinamika rotasi, nah saya akan menjelaskannya mengenai dinamika rotasi. Nah, untuk kita ketahui ya, namanya dinamika rotasi itu yang berputar. Berarti itu sama saja dengan gerak itu berputar ya. Itu dinamakan dengan gerak rotasi. Jadi mana gerak rotasi adalah gerak yang mengalami perputaran terhadap poros tertentu. Nah, gerak rotasi tersebut disebabkan oleh yang namanya torsi. Nah, apa sih itu torsi? Torsi adalah kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegak terhadap titik poros tersebut. Nah, apa sih dari tadi yang kita jelaskan tentang torsi itu? Seperti yang saya jelaskan mengenai contoh tadi, saya akan mengambil salah satunya itu gagang pintu. Nah, gagang pintu itu kan kenapa dia setiap kita dorong ataupun tarik, kita dorong sini ataupun kita tarik ini, dia tetap poros utamanya dia tetap, tetapi cuma pintunya bergeser maju mundur. Nah, itu yang namanya itu tempat torsinya bergerak. Kita dorong atau kita tarik itu menimbulkan gaya, dan sejauh yang mana kita putar itu adalah jarak porosnya, sehingga rumus torsi yaitu adalah torsi sama dengan F dikali R, atau kita sebut torsi sama dengan gaya dikali jarak gaya ke porosnya. Nah, contoh kedua kita ambil tadi dari pintu kulkas. Nah, pintu kulkas juga sama ya, kita dorong, kita akan menyebabkan gaya, dan kita tarik kembali itu juga menyebabkan gaya. Selanjutnya contoh ketiga, kita akan mengambil suatu yang namanya itu, apa sih namanya itu kalau di bengkel itu? Kunci, berbagai kunci. Salah satunya kunci Inggris. Ketika kita mengobeng, kita letakkan dengan kunci Inggris, dia akan berputar, tetapi dia tetap di situ, keadaan tetap di situ, tapi cuma berputar tetap. Nah, ketika kita letakkan ke bawah, itu akan memberikan namanya gaya. Nah, itulah yang namanya proses dinamika rotasi. Dan juga di permainan anak-anak pun juga ada nama dinamika rotasi. Seperti salah satunya itu saat kita sedang yang namanya bermain tradisional, yaitu gangsing. Kalau saya sih sebutnya itu gangsing ya, tidak tahu kalau di tempat kalian. Gangsing itu juga setiap kita hentakkan, dia bakal berputar di tempat. Nah, pas kita hentakkan itulah ada yang namanya gaya. Kita memberikan gaya dan dia akan berputar terhadap diam di situ, dan itulah kita hitung jarak porosnya berapa di situ. Dan juga kalau di permainan modern yaitu kita mengetahui namanya roller coaster. Roller coaster pun juga termasuk adanya di dinamika rotasi, yaitu yang bernamakan momen gaya. Nah, setelah beberapa itu pun ternyata di kehidupan juga ada. Salah satunya yang sering kita lihat matahari dan bulan. Dan kenapa itu juga termasuk rotasi? Ya, kita lihat dia akan tetap di sumbu yang sama, matahari tetap mengelilingi bumi, tetap di sumbu yang sama, dan bulan juga akan kembali lagi di tempat sumbu yang sama. Nah, setelah itu apa sih itu? Di dinamika rotasi pun ada yang namanya momen inersial. Nah, momen inersial tersebut adalah besarannya menyatakan ukuran kelembaban benda yang mengalami gerak rotasi adalah inersial. Nah, apa sih itu rumus dari momen inersial? Momen inersial pun ada rumusnya, itu I sama dengan mr kuadrat, yang dimana adalah I tersebut momen inersial, yang kita ketahui satuannya itu kilogram meter kuadrat, M sama dengan massa benda itu kilogram, dan R sama dengan jari-jari atau M, karena kuadrat jadi M kuadrat nantinya.
Dan momen Indonesia pun ada berbagai jenisnya. Nanti saya akan letakkan di sebelah sini ataupun di slide selanjutnya. Nah, itulah tadi berbagai macam mengenai dinamika rotasi serta contoh-contoh dari fenomena tersebut. Mungkin apalagi yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada lagi contoh yang sering kita jumpai. Itu ketika kita sedang mengelilingi bola. Nah, itu juga akan mendapatkan rotasinya. Saat kita mengelilingi, dia tetap di rotasi yang sama, di tempat yang jalan lurus. Itulah yang membuatkan dia mengalami rotasi. Mungkin sekian dulu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. つないでばより